Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari Angkatan 5, Kelompok 3 akan mendiskusikan mengenai isu aktual terkait pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya mewujudkan smart governance. Sebelumnya, perkenalkan saya Hafsah selaku moderator pada diskusi kali ini. Mungkin teman-teman bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, bisa disebutkan nama dan juga asal instansinya. Dimulai dari Bang Aziz mungkin. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz Mubarok, biasa dipanggil Aziz. Peserta Latsar CPNS Pemerintah Kabupaten Bekasi. Saya sebagai perawat penempatan di RSUD Kabupaten Bekasi. Baik. Boleh selanjutnya Kak Feti, perkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Feti Fatimah. Saya sebagai penyuluh kesehatan masyarakat penempatan Puskesmas Setia Mekar. Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya kita ke Kak Erni ya Kak ya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Erni Devina Hutasoid. Saya analis ketahanan pangan dari Dinas Ketahanan Pangan. Terima kasih. Baik, selanjutnya Kak Herning. Terima kasih Hafsah. Perkenalkan, nama saya RR Herning Putri Ganiswari. Saya dari instansi RSUD Kabupaten Bekasi sebagai perawat. Terima kasih. Baik, untuk membahas isu terkait smart governance nih, kira-kira apa yang terlintas pada diri teman-teman mengenai smart governance? Oke, smart governance ya. Menurut saya smart governance ini tuh didefinisikan sebagai kemampuan pemerintah untuk membuat keputusan yang baik melalui dukungan teknologi informasi dan tata kelola kolaboratif. Jadi ingin membuat suatu kepemerintahan yang baik gitu. Saya setuju tuh sama Kak Herning. Dikatakan smart governance itu memang apabila dalam tata kelolanya itu ada 3 unsur, yaitu dari public service-nya, dari birokrasinya, dan ada efisiensi kebijakan publik itu, menurut saya. Oke, untuk berkolaborasi membentuk smart government itu dibentuk oleh berbagai pihak. Ya, contohnya dari pihak pemerintah itu sendiri, privat sektor, sektor swasta, media, dan akademis. Jadi untuk membentuk ini nggak bisa satu berdiri sendiri pemerintah, harus dari berbagai sektor. Terima kasih. Mungkin smart governance juga bisa diartikan sebagai sebuah penggunaan teknologi dan inovasi untuk memfasilitasi atau mensupport pembuat kebijakan dan perencanaan. Ini juga berhubungan dengan perbaikan proses dan transformasi pelayanan publik. Smart governance sendiri itu terdiri dari banyak macamnya. Ada smart environment, kemudian smart living, smart city, salah satunya. Baik, jadi bisa disimpulkan ya bahwa smart governance itu sendiri sebagai salah satu indikator penting bagi kota pintar untuk mengharuskan adanya beberapa aspek penting dalam pemerintahan. Nah, saya tertarik nih dengan penyampaian Kak Feti tadi ya mengenai smart city, yaitu sebuah konsep kota cerdas untuk membantu masyarakat. Kira-kira teman-teman udah pada pernah mendengar mengenai smart city? Mungkin dari Bang Aziz? Ya, untuk smart city ya, saya pernah mendengar kata ini smart city, namun belum mengetahui secara mendetail. Kalau teman yang lain bagaimana? Kak Feti, pernah dengar mungkin Kak? Saya belum pernah dengar sih sebenarnya. Mungkin artinya kota pintar begitu ya? Yang lain mungkin ada yang tahu? Boleh tuh makna yang dimaknai oleh Kak Feti ya. Smart City itu sebagai kota pintar tuh dengan konsep desain yang menguntungkan komunitas, terutama dalam memanfaatkan sumber daya yang ada agar efisien dan efektif. Jadi dari Smart City ini ingin memanjakan masyarakat, mempermudah urusan yang mungkin masyarakat itu yang sebelumnya ribet jadi nggak ribet gitu aja sih. Iya benar tuh pendapat Kak Herning ya. Jadi smart city itu di mana kota itu harus bisa beroperasi secara maksimal, secara efektif dan efisien.
Sehingga segala problem atau masalah atau isu yang ada di kota itu bisa diselesaikan dengan cepat tanggap dengan bantuan teknologi gitu. Ya, bahasa kasarnya memang itu sih. Jadi kota itu jadinya kota pintar gitu. Banyak sih sebenarnya yang udah mengaplikasikan smart city di Indonesia. Pasti di daerah-daerah kita juga ada tuh. Mungkin di tempat atau daerah asal kakak-kakak di sini ada? Itu maksud dari Smart City. Artinya saya sudah menerapkan di instansi saya dengan, contohnya dengan absensi secara digital. Kita kan kalau absensi itu sekarang menggunakan aplikasi sendiri kayak gitu. Jadi terkoordinir kayak gitu. Itu termasuk bukan? Betul, iya betul Bang Najis. Itu termasuk sih kita absen lewat aplikasi bisa makan ya. Nah itu termasuk di Smart City. Di tempat saya dulu dari asal saya Medan, bahkan udah menggunakan Smart City juga. Jadi pengurusan KTP itu nggak manual ke kantor lurah atau kemana ya seperti yang dulu. Sekarang udah online, udah ada aplikasinya sih bisa. Jadi kita semua by online, terus nanti KTP-nya jadi dalam 1 hari langsung jadi gitu. Wah, canggih juga ya Medan. Aku juga pernah dengar nih beberapa kota yang sudah menerapkan Smart City. Salah satunya Solo, mereka menggunakan aplikasi namanya aplikasi MCity. Aplikasi tersebut tuh untuk mengurus perizinan melalui satu pintu apapun itu. Sebagai sistem, selain itu juga sebagai sistem apa namanya aspirasi dari masyarakat juga. Kayaknya itu aja sih yang saya tahu. Solo, Surabaya. Mungkin Kak Feti pernah dengar Kak? Oh iya, kalau di Solo kan itu apa tadi namanya Kak Harning? MCT ya. Kalau kita di Bekasi itu ada yang namanya DPM BTPSP. Jadi itu tuh semacam pelayanan satu pintu yang dari website itu kita bisa mengurus berbagai perizinan. Misalnya kalau kita nih tenaga nakes bisa mengurus SIP atau STR lewat situ satu pintu. Jadi nggak usah kita mengumpulkan berkas segala macam dari RT RW. Jadi langsung masuk website saja kita sudah bisa mengurus berbagai keperluan kita. Wah, sudah banyak ya contoh Smart City di berbagai daerah. Jadi gimana nih Bang Aziz, kira-kira udah mulai memahami ya mengenai konsep Smart City? Iya, saya mulai paham tentang Smart City. Berarti sudah banyak ASN ya yang bekerja dengan baik sehingga terciptanya Smart City ini. Nah, kita sebagai ASN juga harus melanjutkan dan berinovasi untuk lebih baik karena mungkin Smart City masih belum merata di seluruh Indonesia. Nah, iya benar nih. Berarti tugas kita sebagai ASN ya yang baru terutama untuk bisa melanjutkan dan juga berinovasi untuk lebih baik. Kira-kira teman-teman manajemen ASN, manajemen apa sih yang perlu kita lakukan untuk membangun smart ASN? Mungkin dari Kak Erni. Kalau menurut aku, kita sebagai ASN di era digital itu harus bisa mengaplikasikannya. Jangan menolak yang namanya digital ya. Bahkan kita harus bisa upgrade, memperbaharui sistem yang ada sehingga pelayanan kita prima. Sebagaimana nilai seorang ASN kan harus pelayanan nih. Jadi kita mengaplikasikannya bisa mencontohkannya ke masyarakat juga. Gitu sih Kak. Ya, betul itu Kak Erni. Karena kan selama ini stigma di masyarakat itu untuk birokrasi itu kan rumit ya. Jadi dengan adanya penerapan Smart ASN ini, kita berharap semua pengurusan itu bisa lebih cepat dan terhindar dari praktek pungli misalnya. Ya, iya ya, apalagi kayak kepengurusan kakak tuh beberapa tahun yang lalu tuh masih ribet. Kemarin saya habis nikah ngurus kakak tuh nggak nyampe seminggu 2 hari juga udah jadi. Tapi tetap nih mungkin saran dari saya, meskipun era digital, jangan lupa untuk menjaring sosialisasi. Karena terkadang kita lupa bahwa memang butuh sosialisasi secara nyata, nggak hanya via media sosial saja. Ya, setuju saya. Dan terutama untuk para pekerja ini supaya bisa lebih mengefisienkan waktu. Dan pastinya lebih transparan ya, karena dikerjakan oleh diri sendiri. Jadi nggak ada celah untuk dimanfaatkan oleh
oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab. Baik, luar biasa ya, cukup menarik diskusi kita hari ini. Jadi sebagai seorang ASN, terutama kan sekarang lagi di era digital ya, kita harus bisa menjadi smart ASN yang bisa terus berinovasi sehingga bisa menciptakan smart governance itu sendiri. Mungkin cukup sekian kali ya diskusi kita pada hari ini. Semoga teman-teman bisa lebih memahami dan bisa mengaplikasikan juga ya ke instansi teman-teman masing-masing terkait materi ASN ini. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Jargon dulu. Oh ya, boleh jargon dulu. Baik. Ini. Mas Ajis. Jabar ya. Jabar. Juara. Bekasi. Bersinar. BPNDM. Terpercaya. Mantap.